Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang saya hormati, selamat datang Pak Dekan. Tuan rumah terlambat tidak apa-apa itu ya. Ya, meskipun atasan tuan rumah datang lebih dulu gitu ya. Itu kalau menurut ilmu protokol kenegaraan itu sudah waktunya diberhentikan itu ya. Guyon Pak Abad ya. Yang saya hormati narasumber Dr. Ahmad Zainul Hamdi. Nanti mahasiswa juga jangan keliru gitu ya. Katanya yang diundang Inung, kok yang datang Ahmad Zainul Hamdi itu ya. Jadi Ahmad Zainul Hamdi itu nama lahir, kemudian Inung nama yang disandang oleh beliaunya itu ya. Yang selama ini para Bapak Dekan Fuad, Dekan Fuad juga bukan nama orang tapi nama fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, yang tahun ini sudah ada 6 program studi, yang dulu hanya berapa Pak Abad? Zaman saya jadi ketua 1 gitu ya, hanya ilmu tafsir hadis itu ya. Meskipun sekarang hadisnya hilang karena orang-orang Usuluddin sudah hadas semuanya. Jadi hadisnya hilang. Para tamu undangan dari kawan-kawan lintas agama, ini yang paling banyak datang kawan-kawan dari Kristen, dari Katolik, ini dari penghayat, juga para mahasiswa, baik mahasiswa Usuluddin atau mahasiswa yang suka usul itu ya. Jadi usul itu yang hanya ikut saja tapi nggak pernah mengadakan itu loh. Ini ada mahasiswa, saya lihat ada mahasiswa usul mahasiswa tarbiyah ikut acaranya tapi nggak pernah mengadakan acara gitu ya. Itu. Yang mahasiswa syariah ikut acara ini tapi nggak pernah mengadakan acara sendiri itu ya. Itu seperti orang hanya ikut tahlil tapi nggak berani mengadakan tahlil itu loh. Jadi berani mengambil berkat tapi nggak berani mengeluarkan berkatnya itu loh. Tapi nggak apa-apa, itulah Usuluddin. Meskipun fakultasnya mahasiswanya kecil tapi banyak memberi berkat kepada yang lain. Ya, jadi mahasiswanya sedikit, Usuluddin itu paling sedikit di sini dan paling miskin. Ya, karena UKT-nya 0 itu ya. Tolong fakultas yang lain jangan menghina itu ya. Oh, anak-anak Usuluddin nggak bayar. Siapa bilang di Usuluddin gratis? Nggak ada yang gratis. Bayar, tapi 0 itu loh. Jadi berbahagialah bagi teman-teman Usuluddin yang terus bergerak, yang alhamdulillah ini tahun ini menjadi tahun yang ke berapa Pak Direktur? Tahun yang kedua. Jadi tahun pertama saya memberi sambutan setelah sakit, dan alhamdulillah tahun ini saya memberi sambutan setelah sehat. Setelah sakit. Makanya mungkin agak berbeda dengan yang lalu itu ya. Ya, yang setahun yang lalu saya sedikit agak berbeda. Jadi kalau yang tahun lalu saya sedang sakit, makanya saya nggak lama. Kalau saudara nonton di videonya itu durasinya berapa menit Mas Akhol? 1 jam ya. Ya, itu saya sakit karena itu saya malam ini saya sehat agak lebih lama itu ya. Tapi enggak lah, ini narasumbernya juga sudah luar biasa. Karena tahun lalu kita baru memberi narasumber dalam. Karena Usuluddin dulunya miskin, jadi nggak bisa ngundang narasumber dari luar. Sekarang alhamdulillah acara transvaluasi bisa dibiayai oleh uang pemerintah. Ya saya kan hanya ngatur aja itu ya. Ya uang negara itu ya uang pemerintah.
mestinya akan digunakan untuk 6 session itu ya, 6 session. Tapi karena ini pertimbangan nanti dari luar narasumbernya, maka kita dibuat sekarang semester ini 2 session itu ya. Karena Mas Inung dan nanti tanggal 25 Mei itu nanti Mas Ulil itu ya. Ya Ulil. Meskipun saya juga baca, meskipun saya diam, saya juga membaca gitu ya. Di beberapa media sosial itu ya. Ada yang nggak setuju, ada yang setengah tidak setuju, ada yang sangat nggak setuju, ada yang mengecam, ada yang menolak, ada yang memprovokasi untuk melakukan demo itu ya. Ya, jadi semua itu meskipun ada demo, meskipun ada provokasi, tetap jalan. Ya. Jadi nanti kalau sudah seperti ini, rektor bertanggung jawab, karena rektor di SK oleh menteri gitu ya. Nggak usah, kalau misalkan nanti Pak Abad itu ketakut dia, karena dekan takut. Ya, karena takut, karena SK-nya dekan kan rektor itu ya. Nggak apa-apa, tapi kalau rektor takut SK menteri ya ciloko itu ya. Nanti siapa lagi yang punya keberanian? Dan saya kira perlu kita kasih apresiasi terhadap kawan-kawan Usuluddin yang punya keberanian. Karena iya, sekarang nggak butuh bener, yang penting wani. Iya sekarang, iya betul gitu ya. Bener nggak penting. Apakah mengundang Ulil bener atau salah itu nggak urusan. Yang penting wani gitu ya. Daripada bener tapi nggak wani. Wah saya punya kebenaran, berani nggak menyampaikan? Oh rawani. Percuma itu ya, percuma. Dan kita butuh orang-orang, kita butuh ilmuwan, kita butuh intelektual, adalah orang-orang yang pemberani. Dan itulah salah satu watak orang Jawa. Ya, watak orang Jawa. Jadi di dalam kosakata Jawa itu nggak ada kata-kata salah. Ya, nggak ada. Orang Jawa apa kalah. Orang Jawa itu nggak ada kata-kata kalah. Kalau sudah kemudian ada bahasa ngalah, itu kan sudah bahasa Jawa yang sudah bercampur dengan berasimilasi dengan apa namanya sudah dengan Islam gitu ya. Orang Jawa itu hanya ada dua kata, menang atau mati. Maka sekarang tinggal pilih saudara Usuluddin, saudara mau menang atau mau mati. Silakan itu ya, menang atau mati ya itu aja. Karena kalah bagi orang Jawa tidak ada kata kalah. Orang Jawa selalu menang. Karena itu dalam huruf Jawa, alfabetik Jawa itu apa? Hanacaraka. Bagi orang Sunda Hanacaraka apa abad ya? Bagi orang Jawa Timur dulunya Hanacaraka. Tapi sekarang sudah ya sudah terpengaruh oleh Jawa Tengahan, oleh Solo, jadi Hono Coroko. Pelasnya Hanacaraka. Karena pada waktu Aji Saka mengajarkan huruf Jawa, itu orang Solo ketiduran. Orang tidur itu kan gitu kan. Oh, akhirnya jadi oh. Jadilah Hono Coroko. Jadi orang Sunda, orang Jawa Timur, orang mana itu orang Bali, itu semua Hanacaraka. Hanya orang Solo saja yang Hono Coroko itu ya. Jadi seperti itu. Di huruf Hono Coroko itu ada dua kata, dua huruf yang tidak bisa dipateni. Istilah di apa itu? Diopokol. Dipangku. Ada dua huruf yang tidak bisa dipangku. Apa huruf apa itu? Di sini ada nggak orang Jawa ini? Ya kalau saya kan nggak terlalu Jawa itu ya. Ya karena saya orang Pekalongan itu kan nyong itu ya. Makanya tadi kalau saya terus Pak Kajur filsafat itu kan orang Pekalongan, orang Batang. Aku itu ya nyong itu ya. Karena tadi saya mendengar ada lagu Indonesia Raya berubah. Indonesia tanah air nyong itu ya. Tanpa tumpah darah nyong itu ya. Nah, ada dua huruf Jawa yang Hono Coroko Doto Sowolo. Ada dua huruf yang tidak bisa dipangku. Satu ja, yang satu wa. Nggih Pak Kris ya. Ya coba nanti ini yang ahli Jawa di Tulungagung Pak Kris. Ja dengan wa itu huruf yang tidak bisa dipangku. Karena itu orang Jawa tidak bisa dipangku.
Karena itu nek ana wong pangkon-pangkon ning kampus, wah gak Jawa kuwi. Enggak, tadi guyon aja, guyon ya, guyon. Masa enggak bebas di pangku apa? Jadi kalau di teori Cina, nah teori Cina, karena saya setengah Jawa, setengah Cina itu ya. Kalau nama Arab, nama seperti orang Arab, Maftuhin ya, nama Maftuhin. Lahir di Jawa, tapi wajah, rambut, mata seperti orang Cina. Ya bukan seperti ya, malah kadang-kadang saya lebih Cina daripada orang Cina. Waktu kita dengan Pak Akhwal, dengan Mas Inung itu ya, waktu kita itu kalau program apa itu, yang Civilization itu loh, orang Cina-Cina benteng datang itu mereka melihat saya, karena kulitnya mereka dengan kulit saya lebih putih kulit saya itu loh. Itu berarti karena saya itu lebih Cina daripada orang Cina, Cina benteng itu ya, Cina apa? Ya Cina benteng, ya Cina benteng. Yang Cina itu zamannya si Pitung dulu gitu ya, nah, zamannya si Pitung. Jadi Cina itu kan falsafahnya cuma dua untuk menaklukkan orang. Satu dengan begini. Pertama begini ya, pertama gini. Orang Cina itu kemudian memuji. Wah, kamu hebat, kamu gini. Dipuji nggak kena, dikasih ini. Apa ini? Hah? Ini tangan nih ya. Ya, ini dikasih uang. Kok nggak mau? Baru ini nggak kena, ini nggak kena. Yang ketiga pakai ini. Kasih apa? Nah, kasih perempuan. Ya, kasih perempuan. Dalam bahasa Jawa namanya apa ini? Ini dingle. Ini dingle. Ini namanya duwe. Yang gini namanya nggak perlu saya sebut. Jadi dingle, duwe, ya. Yang satunya nggak perlu saya ucapkan, tapi semua saya kira paham. Daripada nanti saya kena pasal apa pelecehan apa jenenge? Nah, pornografi itu ya. Daripada pornografi. Nah, saudara sekalian, karena itu kemudian dalam tradisi orang Jawa, ya tradisi orang Jawa. Dimanapun mereka berada, itu akan memiliki satu tingkat eksistensi yang sangat tinggi dibandingkan dengan orang lain. Ya, tanpa harus kehilangan kejawaannya. Ya, tanpa harus kehilangan kejawaannya. Karena itu ketika kemudian sewaktu ada pertengkaran antara orang Jawa dengan orang Sunda, Pak Abad dulu itu ya, saya nggak ikut-ikutan. Ya, karena pada waktu itu Majapahit, Pak Abad, yang disebut Majapahit itu batasannya adalah Semarang ke timur. Di Semarang itu ada sebuah tugu itu ya. Tugu itu yang menandai antara kekuasaan Majapahit dan kekuasaan Bumi Pasundan. Nah, saya orang Pekalongan, jadi antara Majapahit dan orang Pasundan itu ya. Jadi saya nggak ikut-ikutan dengan konfliknya antara Pak Abad dengan Akhwal itu ya. Saya nggak ikut-ikutan. Jadi antara Majapahit dengan Bumi Pasundan. Karena itu sampai sekarang itu aja masih ada membekas sampai sekarang. Di Jawa Barat nggak ada namanya Jalan Gajah Mada, nggak ada. Atau Jalan Majapahit. Sama juga di Jawa Timur tidak ada namanya Jalan Siliwangi, tidak ada Jalan Pasundan, tidak ada, semuanya nggak ada di Jawa Timur. Ada nggak? Di Tulungagung nggak ada ya? Jalan Siliwangi ada nggak di Tulungagung? Jalan Sumber Gempol itu ya? Oh, Sumber Gempol itu ya? Ya, karena ada kedatangan Pak Abad itu ya. Di Sunda juga sama seperti itu. Karena itu orang Sunda dengan orang Jawa sampai sekarang tidak boleh ada pernikahan antara orang Sunda dengan orang Jawa, karena sudah berbeda. Dari salaman aja itu nggak bisa ketemu. Orang Sunda itu kalau salaman cium dulu tangannya atau salaman dulu, Pak Abad. Cium dulu tangannya kan baru salaman. Orang Jawa salaman dulu baru ciuman.
Karena itu kalau orang Sunda, orang Jawa kawin itu nggak pernah bertemu, mesti begini. Nah. Ya demikian juga orang Sunda, orang Jawa Barat tidak bisa kawin dengan orang Sumatera Barat. Sama gitu ya. Jadi Sumatera Barat itu ada kota namanya Sulit Air. Sementara di Jawa Barat ada kota namanya Sukamandi. Jadi satunya Sulit Air, satunya Sukamandi. Itu yang Sukamandi tempat biasa parkir kalau kita ke Jakarta naik Harapan Jaya itu turun di Sukamandi. Itu yang menjual penjual jeruk, penjual jeruk. Nanti jeruknya nggak laku, nanti penjualnya yang dijual itu ya. Itu daerah Subang itu ya. Nah, sekalian, jadi konflik antara Sunda dengan Jawa itu karena memang keangkuhan orang Jawa akan dirinya yang merasa bahwa dia memiliki satu etnis yang paling unggul itu ya, paling unggul. Demikian juga orang Sunda. Orang Sunda juga punya sesuatu yang sama, yang paling unggul. Karena merasa itulah sebetulnya kemudian terjadi peperangan. Ya, jadi peperangan. Karena merasa paling hebat. Orang Jawa merasa paling baik, paling hebat, paling berilmu, paling berhak masuk surga itu ya. Karena itu kalau ada orang jelek, misalkan ada orang yang tidak tahu sopan santun, maka orang mengatakan biasanya dipakai apa? Ora Jowo. Ya, ora Jowo. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya Jawa merupakan salah satu idiom, ada sisi positif, tapi juga ada yang terlalu positif. Ada yang terlalu positif, ya, ada terlalu positif. Menganggap seperti itu secara etnologi gitu ya, secara etnologi. Sama juga yang terjadi pada bangsa-bangsa yang lain, termasuk di Cina juga sama. Namanya suku Han, itu merasa paling tinggi, ya, suku Han. Sementara suku-suku kecil yang lain, ya, itu dianggap suku yang paling rendah. Saudara sekalian, saya nggak ingin mengungkap apa yang dikatakan oleh orang Jawa seperti itu. Ini mau saya percepat aja itu ya. Karena Mas ini sudah terlalu malam, ini kasihan itu ya. Apa yang kita kaji sekarang? Bagaimana pergumulan antara Jawa dengan agama-agama trans, ya, agama-agama pendatang. Ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Agama yang bisa hidup dan agama yang bisa berkembang di bumi Nusantara, terutama di bumi Nusa Jawa, adalah agama-agama yang memiliki kemampuan untuk bagaimana mereka hidup bersama, ya, dengan Jawanya, ya, dengan Jawa. Ketika agama Buddha datang, ketika agama Hindu datang, dan ketika agama Islam datang di bumi Nusa Jawa ini, maka agama-agama itu silakan berkembang, ya, silakan berkembang dan bisa berkembang dengan catatan tidak boleh meninggalkan Jawanya. Karena itu warna Hindu, warna Buddha di Jawa dengan Hindu Buddha di bumi aslinya, di mana itu? Ya, di dulu Pak Rizkon pernah di sana, di India, itu jauh berbeda Pak Rizkon ya, jauh berbeda, tidak sama, ya, tidak sama. Baik dalam hal terkait dengan persoalan-persoalan peribadatan maupun persoalan-persoalan hubungan sosial, termasuk di dalamnya adalah pengkastaan dalam agama, tidak sama, ya, tidak sama, ya. Jadi kalau misalkan di Jawa pengkastaan itu misalkan dianggap kita, persepsi kita, saya nggak tahu di India itu ya, karena saya belum pernah ke sana. Saya hanya nonton di film itu ya, ya, di film, ya, terutama di Mahabharata gitu ya, atau di apa itu, tim Humlahe apa udah, ya, film-film begitu gitu ya, ya, film-film begitu. Soal ini persepsi saya salah itu soal belakangan.
Yang namanya kasta di India itu betul-betul kasta menunjukkan garis sosial yang sangat jelas. Jadi kalau yang disebut sebagai orang sudra itu orang miskin atau orang kaya, Pak? Nah, paling bawah. Tapi di Jawa sebetulnya sudra itu yang paling kaya. Yang paling miskin adalah Brahmana. Ya, Brahmana. Jadi sebutan kasta di Jawa itu adalah sebutan spiritual, bukan sebutan material. Sementara di India sebutan kasta adalah sebutan material. Siapa arti kalau di Jawa itu kasta sudra? Itu kan para pemilik tanah. Yang dalam bahasa orang India namanya kan tuan takur itu ya. Justru di Jawa itu orang sudra itu pemilik tanah. Orang Brahmana nggak punya tanah. Kesatria juga nggak punya tanah. Karena itu pada saat Gajah Mada yang kesatria, kasta kesatria, dia nggak punya tanah, hanya punya rumah sepetak. Itu pun pemberian kerajaan. Nggak boleh seorang Brahmana kaya raya. Ya nggak boleh. Jadi kalau itu diberlakukan di sekarang, masa sekarang, misalkan sekarang ya, konsep kasta pada masa Majapahit dulu, maka sebetulnya nggak boleh kiai naik mobil, rektor naik Camry nggak boleh. Yo kalau sekedar naik nggak apa-apa. Kalau nggak, yang rektor punya mobil itu yang nggak boleh. Kiai punya mobil nggak boleh. Ya saya termasuk masih hidup pada masa Majapahit. Rektor nggak punya mobil. Mobil yang di rumah itu mobil mertua saya, yang petani gitu loh. Sementara mobil yang di sini saya berhak menaiki, tapi tidak berhak untuk memiliki. Wah. Nggak senengnya main ngono kuwi gitu ya. Jadi saya punya hak menaiki tapi nggak punya hak untuk memiliki. Nah, itu kan selingkuh namanya itu ya. Ya, jadi mobil ini mobil negara saya dipinjami. Ya, berarti saya itu kalau di kalangan kasta zaman Majapahit, saya itu hanya kasta kesatria. Jadi saya hanya Gajah Mada itu loh. Nah, kan begitu ya. Jadi begitu zaman Majapahit. Iya Pak Kris ya, atau Pak Kris juga nggak tahu malah itu ya. Ya, jadi dalam Majapahit seperti itu. Kasta itu bukan dalam pengertian fisikal, bukan dalam pengertian material sebagaimana di negara asal di India. Tapi negara di Nusa Jawa ini termasuk di dalamnya adalah dalam kitab Kutaman Rawa. Blank semua ini ya. Kutaman Rawa. Kutaman Rawa siapa yang nulis itu? Gak ada yang tahu. Ini ada enggak yang mahasiswa syariah? Ini kitab hukum. Kita Kutaman Rawa itu. Itu adalah ditulis oleh Gajah Mada. Ada 156 pasal. Malah nggak usah situ lah, nggak paham. Coba kalau itu gali luar biasa. Daripada anak-anak syariah, anak-anak hukum itu kitabnya BW. Apalagi kemudian BWIR itu ya. Ya begitu tuh ya. Siapa yang hukum ini? BW yang itu loh, undang-undang. BW itu kan kitab hukum pidana. IR adalah kitab hukum perdata. Malah yang syariah podo gak ruwe ya. Jadi Kutaman Rawa itu sangat luar biasa, mulai hukum pidana sampai hukum perdata. Itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Karena apa? Karena yang menciptakan itu tidak punya kepentingan secara materi. Seorang Brahmana, dia bisa jatuh kastanya ketika dia punya kekayaan. Jadi seorang kiai sugih, ya kiai sugih, itu malah jatuh kiainya. Kiai kok rabinan neh itu ya, itu jatuh gitu loh. Karena yang boleh menikah lagi hanya raja. Jadi yang namanya Brahmana nggak boleh menikah lagi. Kesatria apalagi. Karena itu kenapa Gajah Mada nggak menikah? Ya karena kesatria dia membela negara, nggak boleh kawin itu ya, nggak boleh kawin. Kalau kawin berarti ada kesetiaan yang berbeda itu ya, yang berbeda. Saudara sekalian, karena itulah sebetulnya
ketika Hindu datang di tanah Jawa ini, karena sebelumnya itu memang strata sosial dalam ilmu sosiologi, semua masyarakat bangsa apapun mesti ada strata sosial. Tapi strata sosial di dalam Majapahit dan masa sebelumnya, termasuk masa Erlangga, atau juga ditarik sebelumnya ke masa Kalingga, itu adalah kasta. Kasta tetap ada, tapi bukan dalam pengertian material, tapi dalam pengertian spiritual. Jadi ada kasta itu dulu di masa Majapahit terutama ada Brahmana, ada apalagi Kesatria, ada Waisa, ada Sudra, ada Meleka itu ya. Meleka itu sing bongsone copet, koruptor itu ya. Iku Meleka namanya, bukan Sudra, itu lebih rendah daripada Sudra. Jadi orang Sudra itu tuan-tuan tanah. Meleka itu adalah mereka apa namanya, bosone pencopet, pencuri itu ya, itu masuk dalam itu, meskipun mereka tetap diakui sebagai warga negara. Nah kalau koruptor itu ya tidak hanya Meleka, ya koruptor itu nanti hukumnya apalah gitu ya. Ya kalau koruptor jelas, kalau dalam hukum Kutaman Rawa, hukum picis. Dulu ada hukum namanya hukum picis. Hukum picis itu seseorang yang merampok, mencuri, ketangkap, itu dibawa ke alun-alun, kemudian dicencang gitu ya, dibondo, kemudian semua orang pakai silat. Dulu belum ada silat itu ya. Kalau di tempat saya namanya wilet. Ini sini namanya apa? Wilet itu ini loh, apa kulitnya bambu. Namanya apa itu? Welat ya. Kalau nama beda pengucapan. Namanya kalau sana oleh sana namanya wilet itu ya. Iya Pak, ya. Ini saksi yang tetangga saya itu ya. Hanya ya tetangga tapi ya nasabnya hampir sama lah itu ya. Yang berbeda kan nasibnya. Saya rektor, dia cuman kajur itu ya. Tapi masih lumayan kajur filsafat itu ya. Jadi hukum picis itu kemudian semua orang menyobek kulitnya, seret kemudian dikasih garam, kemudian diludahin sampai mati. Ya, sampai mati. Itulah tradisi orang Jawa begitu. Itu kalau sudah bajingan tengik istilahnya itu ya. Ya sudah seperti itu, bajingan tengik. Atau ngerusak bojone tonggo, sama. Ngerusak bojone tonggo. Ini Tulungagung banyak yang mati nanti itu ya. Ini Tulungagung banyak yang mati. Ya, karena memang kondisi Tulungagung seperti itu, banyak TKI-nya kan itu kan. Itu nomor 2 setelah NTB. Ya, Tulungagung itu nomor 2 setelah NTB TKI-nya, TKW-nya. Hanya saja bedanya di NTB itu di sana ada susu kuda liar. Kalau di Tulungagung ada susu janda liar itu ya. Hanya bedanya itu. Loh, gak kroso bisa mulu gitu ya. Apa mau? Jadi kasta-kasta yang berbeda-beda itulah yang kemudian secara spiritual itu mencerminkan seseorang. Kasta bisa jatuh bukan karena keturunan. Ini yang perlu catatan. Di Jawa nggak mengenal namanya keturunan. Ya, jadi nanti akal nggak masuk ini, karena akal gampang turu gitu ya. Keturunan. Saya terahnya raja ini, saya terahnya ini, tidak berlaku di Jawa. Tapi lebih kepada perilaku seperti apa. Nah, makanya kalau di Jawa Tengah misalkan, di Jawa Tengah itu anaknya kiai, nggak semua anak kiai panggil Gus, hanya di Jawa Timur. Anak kiai nakal, ketat. Di Jawa Timur anak kiai nakal dihormati. Karena Gus atau Raden itu ya. Jadi di Jawa Tengah biasa anaknya kiai, saya dengan anaknya kiai saya nggak pernah bosok, biasa. Piye Kang? Di Jawa Timur saya kaget, tahun 87 saya ke Jawa Timur kaget. Anaknya kiai cili lo dihormati. Mbak luar biasa gitu ya. Ya luar biasa penghormatan terhadap anak kiainya, kadang-kadang melebihi kiainya itu ya, penghormatannya. Karena kekuasaan Gus lebih besar daripada kekuasaan kiai. Sama juga kekuasaan Raden kadang-kadang melebihi kekuasaan rajanya. Itu Pak Rizkon, jadi luar biasa. Makanya di Jawa Timur enak, kekuasaan Kajur lebih besar daripada kekuasaan rektor itu ya. Ya coba
Coba rektor disuruh datang ke sini mau kok itu ya. Padahal Pak Rizkon saya undang rapat nggak pernah mau gitu loh. Ya maklum Pak Rizkon, ini Jawa Timur Pak Rizkon itu ya. Jadi Jawa Timur seperti itu, kekuasaan Raden lebih besar daripada kekuasaan rajanya. Kekuasaan Gus lebih besar daripada kekuasaan kiainya. Kekuasaan Bu Nyai lebih besar daripada kekuasaan kiainya. Nanti kekuasaan Bu Rektor lebih besar daripada kekuasaan rektornya itu ya. Ya karena itu rektor tidak bisa masuk surga itu ya. Kenapa? Karena yang ditakuti rektor bukan Tuhan. Jadi rektor takutnya sama istri itu ya. Jadi apapun lah itu ya. Oke, saudara sekalian, jadi itulah kenapa kemudian agama pada waktu datang kemudian harus menyesuaikan. Karena strata sosial di Jawa dulu adalah strata sosial yang berbasis pada fungsi, bukan pada materinya, bukan pada hereditas, tapi pada kualitas, bukan pada prestis, tapi pada prestasi. Dan ini yang terjadi sampai sekarang. Karena itu meskipun misalkan saya bukan orang Tulungagung, wajah saya tidak seperti Jawa, agak Cina-Cina lah itu ya, agak Cina. Dan mungkin gen saya lebih banyak gen Cinanya. Karena saya mudah marah seperti Ahok gitu ya. Ya. Jadi kalau dulu orang memanggil saya kan Ahin. Ya, jadi saya kan namanya Maftuhin dipanggil Ahin gitu ya. Jadi saya gampang marah gitu ya, gampang marah. Mungkin keturunan Genghis Khan kayaknya itu ya. Tapi yang nggak saya tiru, Genghis Khan banyak anaknya, saya nggak banyak anaknya itu ya. Karena banyak gundenya itu ya. Dan saya nggak banyak gundenya, karena nggak ada yang mau gitu ya. So sekalian, jadi orang nggak memandang saya seperti Cina di Tulungagung, tapi mungkin orang memandang saya itu kualitas, mungkin dulu gitu ya. Tahun 2010 ketika masih ada pemilihan ketua STAIN, tahun 2010, ya Pak Abad ya. Nggak tahu, orang yang seperti saya dipilih, Pak Abad memilih saya juga Pak Abad dulu Pak Abad. Oh pilih ya. Oh iya, itu diakibat Pak Abad ya. Ya, rahasia lama itu ya. Meskipun sekarang sudah nggak ada lagi pilihan. Ya, sekarang nggak ada lagi pilihan. Jadi sekarang orang rektor itu nggak usah dipilih oleh mahasiswa, apalagi itu ya. Dosen saja nggak usah memilih rektor. Rektor dipilih oleh menteri aja sekarang. Sangat sederhana. Karena itu nggak usah gontok-gontokan sama rektor itu ya. Seandainya 2017 saya berakhir 2017, tanggal 28 Desember 2017. Kurang 1,5 tahun. Alhamdulillah. Kok cepet lah itu ya. Tapi ini nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ketika Islam datang pun sebetulnya sama. Sebetulnya sama. Ada nggak di dalam dunia Islam, dunia pesantren, dunia kekiaian, dunia umat Islam di Jawa yang nggak menggunakan sistem strata sosial? Tetap ada. Tetap ada. Seandainya dulu saya anaknya kiai, saya sudah panggil Gus, dan saya bisa menikah dengan anaknya kiai. Tapi karena saya anaknya petani, karena saya anaknya pedagang itu ya. Ya, pedagang itu termasuk sudra. Pedagang itu termasuk sudra. Kalau zaman Majapahit itu dia. Maka saya nggak bisa menikah dengan anaknya kiai. Tetap ada. Terah seperti strata sosial seperti itu tetap muncul di kalangan umat Islam sampai sekarang. Anaknya kiai menikah mesti dengan anaknya ya kiai. Ya, anaknya kiai. Karena itu sekarang istrinya Akhol itu kan anaknya kiai Khol ya. Enggak ya Khol ya. Oh, berarti salah berarti ini. Dulu saya sangka wah, berarti saya salah persepsi Khol. Dulu saya persepsinya Akhol meskipun orang nggak baik gitu ya. Ternyata menikah dengan orang baik. Ternyata salah asumsi itu gitu ya. Ya, saya masih ingat mantainya Akhol nung ya. Ya, cari suami itu nggak usah kaya-kaya. Yang penting akhlakul karimah gitu ya. Bobo, akhlakul karimah kondiru musuh itu ya. Ini saksinya Mas Inung gitu ya, saksinya Mas Inung. Jadi padahal Akhol anaknya kiai kan itu kan, Akhol anaknya kiai. Dan bapaknya Akhol itu meskipun Muhammadiyah, itu dukun Khol ya. Ya. Wah, mau Muhammadiyah kok cuma dukun iku lho temu pirang perkara Khol itu ya.
Sama juga kakek saya itu Muhammadiyah. Bukan hanya ziarah kubur, kakek saya itu juri kunci kuburan. Ya itu Muhammadiyah kakek saya itu ya. Bapaknya Akhol, bapaknya itu malah Muhammadiyah, tapi dukun. Itulah yang disebut sebagai agama Jawa itu ya. Meskipun Muhammadiyah, meskipun Islam baca Quran, tetap aja dukun tetap jalan itu loh. Ya tetap jalan. Makanya kenapa kemudian acara yang digagas oleh masyarakat transvaluasi seperti ini kok bisa berlangsung sampai 1 tahun? Karena menggunakan perdukunannya itu loh. Termasuk rektornya juga didukuni. Ya yang lain nggak ada lembaga non formal, ya non struktural yang dibiayai oleh pemerintah di IAIN hanya miliknya Akhol. Jadi bukan karena lembaganya baik, karena direkturnya adalah seorang dukun itu loh. Ya sing kenemen sing goblok men kalau sing didukuni kok gelem gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi itu anu aja interven ini aja lah. Jadi artinya apa? Artinya misalkan Tulungagung. Tulungagung itu dulu namanya Kabupaten Ponorogo, Pak Kris ya. Ngerowo, Kabupaten Ngerowo. Ya, Kabupaten Ngerowo. Kenapa Tulungagung disebut sebagai Kabupaten Ngerowo? Karena dulu Tulungagung itu tempat di mana tidak ada daratan yang tanpa air. Rowo-rowo. Karena itu dulu ramalan Joyoboyo Tulungagung jadi kedung. Ya, makanya kemudian namanya kan Tulung. Tulung itu mananya di dalam bahasa Sanskerta. Itu artinya sumber. Ya, Tulung itu Sanskerta, mananya sumber. Agung yang besar, sumbernya agung. Makanya Joyoboyo kemudian meramalkan Tulungagung jadi kedung, Kediri jadi kali, Blitar jadi latar, Surabaya jadi segoro. Ya roh masih agak wong Jawa Timur itu ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa Tulungagung dulu adalah tempat di mana yang namanya rawa-rawa. Isinya apa sih? Rawake bosone ulo, kolo, jengking gitu ya. Kan nggak mungkin rawa-rawa isinya Akhol, kan nggak mungkin tuh ya. Ya, jadi isinya kolo, jengking, ulo, kemudian boyo itu ya. Kemudian apa kuwi bosone yo barang-barang sing galak-galak ngono kuwi. Orang bisa hidup di Tulungagung itu dia harus bisa mengalahkan hewan-hewan galak, hewan-hewan kereng, hewan-hewan ganas-ganas. Pada masa itu kan nggak mungkin ada alat untuk bedil, kan nggak ada. Alatnya apa? Mengalahkan hewan, maka harus bisa mengetahui hewan. Maka dia menggunakan ilmu hewan. Kayak film Cina itu loh. Misalkan jurus kera. Dia karena melihat kera, dikeroyok kera, dia kemudian seperti kera. Nah, jadilah jurus kera begini itu ya. Jurus naga. Ya, jurus naga. Itu ya karena dia berhubungan dengan naga begini-begini. Dan saya percaya itu karena saya punya pengalaman. Waktu saya masih angon kelas 4 kelas 5 SD. Saya itu kalau angon itu kan bawa arit itu ya. Untuk ngarit maksudnya itu ya. Di tengah-tengah sawah itu kan ada ular. Ular apa namanya? Ular kobra, termasuk yang membunuh Irma. Nah, itu ya. Irma Bule itu ya. Ya, karena itu Irma Bule salahnya itu karena dia memerkosa ular itu ya. Ya mosok ulone bojone gak puas itu ya. Jadi dulu saya biasa main-main dengan ular kobra itu biasa. Jadi saya guyon dengan ular kobra itu hal yang lumrah biasa. Anak-anak Angon pada zaman saya dulu tahun 70-an akhir itu ya, tahun 70-an. Itu hal yang biasa. Ya, jadi ilmu-ilmu begitu adalah ilmu yang bisa kita gunakan untuk menguasai binatang, menguasai ular. Dan ular dengan saya hal yang biasa. Jadi misalkan ular itu kan berapa namanya? Ya punya jiwa juga ternyata itu ya. Kalau kita ajak ngomong, dia bisa ngomong. Kalau kita ajak joget, dia bisa joget. Karena itu sampai sekarang saya bisa joget. Tapi kan nggak enak, wong saya rektor kok joget itu ya. Kan kalau saya joget di sini kasih dangdut, saya masih bisa. Tapi kalau kasih dangdut kemudian saya itu
apa namanya joget itu ya, kan itu kan menjatuhkan nama hamba itu loh. Nah, jadi ular-ular begitu itu. Nah, di Tulungagung tempatnya ular buaya macam-macam, maka bisa mengalahkan ular itu. Maka orang pada waktu itu menggunakan ilmu-ilmu yang bisa menaklukkan. Muncullah di Tulungagung yang disebut sebagai ilmu, ya ilmu klenik, ilmu santet dan sebagainya. Kan begitu itu. Jadi ada ilmu santet, ada ilmu macam-macam itu ya. Di Tulungagung itu kan yang dikenal santetnya. Kalau di Kediri yang dikenal adalah ilmu apanya Kediri? Jaran goyangnya. Itu ilmu jaran goyang. Jaran goyang itu pasukan yang mengalahkan pasukannya panglima pasukan dari apa namanya? Dari Gelang-Gelang, kerajaan Gelang-Gelang Jayakatwang ketika menyerang Kertanegara. Itu panglimanya namanya jaran goyang. Itu ilmunya luar biasa. Begitu goyang semua orang tersihir itu ya. Nah, itu orang Kediri itu biasanya ada nggak yang sampai Kediri? Wah, itu kalau cinta ditolak itu ya, jaran goyang bertindak itu ya. Loh, kalau di Tulungagung tidak, Tulungagung cinta ditolak, garamnya bertindak itu loh. Ya jangan tolak, ujian nggak lulus saja pakai garam itu ya. Ya makanya ada mahasiswa biasa di sini, mahasiswa di sini nung. Oh, Pak Inung, mohon maaf itu ya. Pak Inung. Dia ini. Biasa yang namanya mahasiswa kalau ujian itu di pinggir-pinggir ini banyak garamnya. Dan yang namanya pulpen itu sudah diasmai semua. Ujian apa saja diasmai semuanya. Maka suatu saat ada semua mata ujian lulus. Ada satu yang nggak lulus, lapor kepada dukunya. Wah, alhamdulillah semua ujian saja lulus. Tapi ada satu yang nggak lulus. Oh boleh, bahasa Inggris. Waduh, jin kurung belajar bahasa Inggris lah. Nah, Tulungagung yang seperti itulah yang kemudian orang yang datang ke Tulungagung mesti orang yang sakti, bukan orang main-main, bukan orang yang main-main. Dan Tulungagung lah pada waktu dulu, ya pada waktu dulu. Ini informasi baru Pak Kris itu ya dan kawan-kawan yang pengawal Jawa. Setelah Prabu Erlangga memecah negara menjadi dua antara Panjalu dan Panjalu beribu kota di Daha dan kemudian Jenggala beribu kota di ya Kahuripan. Maka Prabu Erlangga ini mandek mandito. Mandek manditonya di mana? Di Tulungagung. Karena itu Erlangga yang sakti seperti itu bisa masuk Tulungagung. Ya, masuk Tulungagung. Kemudian pada masa Majapahit, dulu belum nggak ada Tulungagung ya. Dulu nyebutnya Brangkidul. Pendiri Majapahit Raden Wijaya atau dalam naskah-naskah para raton disebut sebagai jaga sesuruh. Itu dimakamkan, diperabukan, didermakan di daerah Brangkidul. Yang kemudian dicandikan di Candi Simping. Sekarang masuk wilayah Kecamatan Suruh. Sing Blitar sapa iki? Suruh Wadang. Aku gurung tau weruh aku. Nggone sing di Suruh Wadang gurung tau weruh. Atau daerah Simping, Desa Simping. Istri Raja Patninya, pendamping rajanya, yaitu Ratu Raja Patni Gayatri, didermakan di daerah Boyolangu, yang sebelumnya beliau mandito di daerah Tulungagung. Orang yang datang Tulungagung itu orang sakti-sakti. Kenapa? Karena juga luar biasa. Karena itu ada orang Pekalongan jadi rektor di IN Tulungagung, itu sakti berarti. Maksudnya begini, ketika kemudian agama datang, Hindu, Buddha bergelut, Islam juga bergelut. Di Tulungagung yang namanya santet gak hilang. Di Tulungagung itu gak hilang budaya menyantet, budaya tenung dalam bahasa Pak Abad, tenung abad ya, tenung itu nggak hilang, tetap kuat di Tulungagung. Tapi bedanya kalau dulu nggak pakainya
pakainya bahasa Sanskerta, kemudian diganti pakai bahasa Arab. Kadang-kadang juga ada Al-Qur'annya. Kalau dulunya nyantet itu pakaiannya itu hitam-hitam, dulu itu ya, pakainya hitam-hitam, sekarang yang nyantet pakainya putih-putih. Ya, pakainya putih-putih. Dulu namanya itu apa namanya? Diruat itu ya. Sekarang diruyat. Intinya sama. Wah, saya enggak, orang Jawa itu gimana? Itu kan ilmu hitam. Pakai pakaian hitam-hitam. Enggak. Orang Arab pakainya putih-putih. Itu ilmu putih. Tidak, itu ya, tidak sebetulnya. Sama-sama. Di Jawa namanya perewangan, di Arab namanya khodam. Loh, aku yoroh tau belajar kok Yawan. Ya, saya pernah belajar ilmu Jawa, saya juga pernah belajar ilmu Arab. Namanya Samsul Ma'arif itu ya, Samsul Ma'arif. Saudara bandingkan dengan kita Batal Majmur. Kita Batal Majmur ki opo ya? Ya silakan baca Batal Majmur dengan Samsul Ma'arif. Mirip-mirip. Ya mirip-mirip, hampir gak ada bedanya. Saya bisa kok nyantet, misalkan saudara nggak bisa kencing 3 hari. Saya baca ayat kursi. Loh, ayatnya itu ayat Al-Quran, tapi digunakan untuk nyantet. Itulah Tulungagung. Meskipun mahasiswa IAIN, mahasiswa Islam, tetap aja sama dengan yang bukan Islam itu ya. Di sini itu di Tulungagung, Pak Inung itu ya. Itu anak-anak SMA sudah bisa gitu-gitu dolenan. Sama juga zaman saya masih kecil, saya dulu dolenan yang namanya di kebun-kebun itu, saya dolenan namanya Jaya Langkungan itu ya. Saya masih tahun 70-an itu saya biasa dolenan Jaya Langkung. Ya Jaya Langkung macam-macam lah itu ya. Itu masih kecil itu ya. Ya kalau sekarang ya dolenan Jailani lah itu ya. Jadi saudara sekalian, bahwa kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan agama-agama, perkembangan modernisasi, perkembangan baru, tanpa harus mengurangi nilai kejawaannya. Itu yang terpenting. Dan agama-agama yang bisa hidup di bumi Nusa Jawa ini adalah agama-agama yang bisa memahami budaya Jawanya. Coba sejak zaman sebelum ada, ya sebelum ada apa namanya, sebelum ada agama-agama, di Jawa sudah ada konsep namanya mandala. Ya mandala. Yang kemudian oleh Majapahit, konsep mandala itu dalam wujud seperti ini. Nah ini konsep mandala sebetulnya ini. Aduh. Nah, saya berani menunjukkan karena HP saya bagus. Wih, Note 5 itu ya. Ya, Note 5. Harga dengan istri 4.900.000. Tapi harga sesungguhnya 9.900.000. Ya, karena kalau istri tahu ini HP-nya 10 juta, itu mesti minta yang sama itu ya. Makanya kalau saya bilang ini harganya berapa? 4.900.000. Maka istri minta maksimal harga HP 4 juta seperti itu gitu ya. Nah, ini konsep mandala. Ya, konsep Majapahit, konsep mandala. Yang ini digunakan tidak hanya pada masa Majapahit. Pasca Majapahit juga tetap digunakan. Tetap digunakan. Ini loh konsep mandala. Nah ini konsep mandala seperti ini itu ya. Nanti akan kita gunakan di IAIN. Ya. Ya konsep mandala. Itu konsep politik sebetulnya. Tapi nggak perlu saya ungkapkan sekarang. Itu mahal harganya itu ya. Karena ini berdasarkan hasil penyelidikan bersama Tukul itu ya. Jadi ini konsep mandala. Jadi konsep mandala itu tetap digunakan. Pada saat apa? Pada saat perubahan dari sistem kerajaan menjadi sistem sistem kerakyatan. Ini sangat penting. Jadi konsep-konsep seperti itu. Karena itulah sebetulnya apapun orangnya, siapapun orangnya, ketika masuk ke Jawa, maka orang harus beradaptasi dengan orang Jawa. Orang India datang ke Jawa, yang pada waktu itu dengan menggunakan mungkin ya masih berbentuk yang sangat sederhana, datang ke Jawa, dia akan berasimilasi dengan orang Jawa. Orang Hindu Buddha datang ke Jawa, maka dia berasimilasi dengan orang Jawa, termasuk dalamnya adalah orang Islam, tanpa meninggalkan Jawanya.
Karena itulah Ibu Bapak sekalian, dalam konteks seperti ini penting untuk memahami bagaimana sebetulnya Islam di Jawa itu ya. Islam di Jawa. Tentu ini amat jauh berbeda. Ya, memahami Islam di Amerika, Islam di Timur Tengah, Islam di mana di Afrika, tentu tidak sama. Karena secara etnografik, baik secara etnis maupun secara geologis itu tentang sifat tanahnya itu jauh berbeda. Misalkan orang-orang Timur Tengah padang pasir, sifat pasir itu apa sih? Pasir itu kan nggak bisa bersatu. Itu orang Timur Tengah, karena itu orang Timur Tengah nggak bisa bersatu. Kalau orang Jawa gampang bersatu. Yang bisa menyatukan pasir apa? Pasir, semen itu kan nggak bisa bersatu. Apa yang bisa menyatukan? Apa yang bisa menyatukan pasir dengan semen? Air. Dan Tulungagung itulah namanya kedungnya. Tulung, sumber. Karena itulah sejak zaman Erlangga, zaman Singosari, zaman kemudian Majapahit, maka ketika tidak melibatkan Tulungagung dalam konstelasi politik yang damai, maka dia akan bercerai-berai. Kenapa? Karena perekatnya ada di Tulungagung. Sekali Erlangga saja, ketika pembagian oleh Empu Barada, sewaktu di Tulungagung nggak kuat Empu Barada kok, kelas Empu Barada, apalagi Empu Ahol. Ya karena itu Empu Barada nggak kuat. Empu Barada nyebrang Bali bisa tanpa perahu. Wah, yo gampang numpak pesawat itu ya. Yo zaman saiki, zaman dhisik gak ada pesawat itu ya. Nyebrang Bali tanpa. Tapi ketika membagi Tulungagung dia nggak punya kemampuan, kemudian jatuh di sebuah pohon asem. Yang pohon asem itu disebut kemudian asem Kamal Panda. Kamal Panda itu yang di dalam buku Kertanegara, Negara Kertagama disebut sebagai Boyolango. Di mana tempat itu di buku Negara Kertagama dikatakan bahwa tempat itulah di mana pendermaan Ratu Gayatri. Ya, pendermaan Ratu Gayatri itu ada di mana? Di Boyolango. Nggak bisa membagi karena itu Tulungagung itu ini wilayah suci. Wilayah suci. Karena wilayah suci lah maka Tulungagung sebagai pusat bagaimana merekatkan kenegaraan, merekatkan yang bercerai-berai. Karena itu kalau ada orang datang ke Tulungagung mau ngisruh, hilang. Mahasiswa kok demo neng kene. Tidak hanya di IAIN. Demo di Tulungagung dengan niatan yang tidak baik, udahlah hancur hidupnya. Dimanapun lah. Anti korupsi tapi ngisruh itu ya, hancur hidupnya. Coba kawan-kawannya LSM yang gerakan anti korupsi mana yang kaya? Malah dia malah ikut korupsi gitu ya. Karena itu sejelek apapun, sebodoh apapun, Bupati Tulungagung itu mesti sampai selesai. Karena ini tanah suci. Ya tanah suci Tulungagung itu, maka jangan macam-macam mau di Tulungagung itu ya. Nah, saudara sekalian, itulah yang saya pikirkan sebetulnya bagaimana kemudian karena ini wilayah suci, maka kita tidak boleh berpikir di Tulungagung pada hal-hal yang bersifat politik, pada hal-hal yang bersifat ekonomi. Karena itu ini perlu saya sebarluaskan, tolong yang kenal dengan bupati, yang kenal dengan Bapeda, mulai sekarang hentikan entah namanya perda entah apa, pasar-pasar modern, kapitalis, itu nanti akan hancur gitu ya. Jadi kayak Indomaret, apa nih, Alfamaret itu ya, di IAIN sekarang sudah nggak ada, karena sekarang bulan April itu ya, sudah nggak ada lagi Maret itu ya. Jadi apa namanya, pasar-pasar modern itu yang merusak kesucian Tulungagung, ini harus segera dihentikan. Ya kalau saya jadi bupatinya, tapi untung saya nggak jadi bupati, maka nggak menghentikan. Nah, yang ketiga, Tulungagung
menjadi sebagai sesuatu, karena ini pusat orang. Kalau tidak ada politik, keramaian politik, tidak ada keramaian ekonomi, orang Tulungagung kan nggak ada yang kaya raya. Mana orang Tulungagung yang kaya raya? Di Kediri banyak orang kaya raya. Gudang garam kayaknya minta ampun. Ada satu orang mau kaya, nggak jadi, yaitu siapa itu? Ismanu, bos Reco Pendung, hampir kaya itu. Di Tulungagung nggak oleh kaya terlalu banyak itu ya. Karena itu kalau saudara ingin ngadu di YIN ini nggak boleh berniat kaya. Maka siap-siap mulai rektor sampai tukang sapu miskin semuanya. Karena itu YIN ini kumpulan orang miskin Pak Kris itu ya. Maka mohon anak-anak yang dari organisasi lain jangan banyak minta sumbangan ke YIN lah itu ya. Iya. Tapi kalau mau belajar oke. Karena itu Tulungagung sebagai sumber air tadi berkat itu, maka seluruh tokoh pada masa kejayaan raja-raja itu hampir semua di Tulungagung. Termasuk misalkan Singosari, Majapahit, semua berkiblat pada Tulungagung. Ini saya bukan orang Tulungagung, tapi saya memuji wilayah Tulungagung. Ini kan luar biasa. Ada orang bukan orang Tulungagung memuji Tulungagung itu ya. Nah, karena itu sudah layak-layak kalau kemudian saya nanti jadi rektor kembali gitu ya. Meskipun tidak harus itu ya. Nanti bisa jadilah rektornya Akol itu ya. Karena sebentar lagi Akol kan dosen tetap, sebentar lagi. Ya. Kalau besok di pengumuman ada namanya. Kalau nggak ada ya selamanya kalau miskin absolut hal ya. Ngojoki Akol ya direktur kan jabatannya tinggi Akol dengan saya. Saya rektor dia direktur kok. Ya direktur itu kan tertinggi loh. Ya direktur tertinggi, atasnya direktur kan dirjen. Nah, karena itu Bapak sekalian, maka sebetulnya wilayah Tulungagung yang tenang. Ya wilayah tenang. Sekarang sudah ada tanda-tanda besar itu ya. Ada tanda-tanda besar. Timur Tengah semua orang pada perang. Lihat aja perang dan nanti akan menjadi-jadi. Amerika nanti akan menjadi hutan belantara. Eropa akan jadi kota kecil. Ya, di Jawa akan menjadi pusat peradaban dunia. Mungkin 100 atau 200 tahun kemudian itu ya. Iya, jika generasinya setiap hari, setiap malam berdiskusi layaknya transvaluasi. Menciptakan sesuatu yang luar biasa. Ya, luar biasa. Saudara nggak usah bingung, saya bukan orang Tulungagung, Pak. Saya mau pulang ke Indramayu, tidak apa-apa, tapi jangan menciptakan. Saya orang Papua, pulang ke Papua menciptakan sesuatu. Dan tadi siang sebetulnya saya sudah rapat, waktu Pak Abad ikut ya. Nah, ini Pak Abad ikut rapatnya. Kalau Akol jelas nggak boleh ikut rapat itu ya. Akol itu rapat itu kalau sakit Akol, belum rapat Akol. Ke dokter tolong tutup obat dengan rapat itu ya. Itu baru Akol itu ya. Tadi sudah saya tantang. Saya ingin ada laboratorium yang representatif untuk 3 keilmuan. 1 laboratorium biologi, 2 laboratorium kimia, 3 laboratorium fisika. Masing-masing 1 miliar. Gak ada yang menanggapi. Kemudian yang kedua, saya tantang filsafat tadi. Tolong saya buatkan laboratorium filsafat yang senilai 1 M. Pak Abad menjawab, tapi dengan jawaban ketawa. Jelas nggak ada gambaran itu ya. Nggak ada gambaran. Nah sebetulnya Pak Abad, ini sebetulnya saya nggak ngasih tahu sebetulnya. Saya mau sarankan ke sana Pak Abad biar mencari itu ya, bersama Bariskon. Jika kemudian ini kita berbicara masalah Islam Jawa, dijadikan sebagai sebuah laboratorium, saya berani membiayai 1 miliar. Uang sudah ada, tinggal memberikan. Sayangnya yang diberi nggak mau gitu loh. Problem, buat apa Pak waktu miliar? Wah, terawang merang kere mendadak apa kere absolut yang ini gitu loh. Uang 1 M loh nggak tahu mau dibuat untuk apa itu ya. Kalau saudara bisa misalkan membuat bagaimana Islam Jawa itu dijadikan sebagai laboratorium dunia. Kalau sekarang orang belajar Islam Jawa,
belajar Jawa itu di Belanda. Londo-londo ngono kuwi. Kita ke sana survei penelitian di sana, mahal biayanya. Mahal biayanya. Dan kita minta kembali juga sulitnya minta ampun. Atau minta kembali misalkan kepalanya Raja Patni Gayatri. Itu mau diambil kembali dari Belanda, nggak bisa. Yang di sini kan sudah diambil oleh Belanda zaman tahun 1914. Itu diambil. Betul Pak Kris tahunnya ya? Nggak lupa, Pak Kris nggak tahu itu, karena orang Tulungagung gampang lupa itu ya. Saya orang luar itu menginceri begitu, tahun 1914. Ya, itu ditemukan itu ya, Boyolangu itu. Kepalanya dibawa ke Belanda. Kita minta kembali nggak mungkin. Nah, nggak mungkin. Karena itu satu-satunya yang harus kita lakukan adalah kita menciptakan sesuatu yang dulu diambil oleh Belanda. Bahasa kita blok-blokan, jukuk-jukukan karya-karya leluhur kami. Kami akan membuat karya yang melebihi apa yang leluhur kami lakukan. Silakan curi karya saya, tapi saya akan membuat jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat. Saya akan membuat karya lebih hebat dari Arjuna Wiwaha. Karya Empu siapa? Arjuna Wiwaha Empu siapa? Siapa kol? Lali kol. Empu Sedah ya? Iya, nggih, Empu Sedah nggih. Empu Sedah. Dari Empu Sedah. Saya akan lebih hebat membuat kitab hukum melebihi hebatnya kitab hukum Kota Manrawa. Karya Gajah Mada. Saya akan membuat kitab kitab ini yang dibuat oleh Erlangga apa itu? Apa? Yang dibuat oleh Erlangga apa? Jala, nggak ada nyangkut ya. Jolo Sedro, Jala Sedra. Kalau saudara baca seperti itu, saudara bisa mukso. Ini penting digunakan oleh para pimpinan BEM. Iya, digoleki koncone mukso itu ya. Itu Jolo Sedro. Itu kitab yang luar biasa. Itu kitabnya Prabu Erlangga. Ya, Prabu Erlangga. Kitab itu dulu ditinggalkan di Tulungagung. Sekarang di mana? Tanya ke Ayu Ting Ting itu ya. Ya. So sekalian, termasuk di dalamnya ya karya-karya semacam Negara Kertagama, kemudian karya-karya seperti Sutasoma gitu ya, Empu Tantular. Kita akan karya seperti itu, meskipun dalam batas-batas tertentu itu masih karya dalam tanda kutip adalah karya-karya sastra, karya-karya budaya. Minimal itu sebetulnya Jokowi harus membaca itu kalau dia punya konsep revolusi mental. Kalau tanpa baca itu, konsep revolusi mentalnya Jokowi hanya macan ompong. Disangka macan, bukan hanya macan ompong, malah kucing ompong. Wes kucing orang medeni ompong pisan. Iya, kucing ompong. Karena itu revolusi mental memang harus berbasis pada satu tradisi, pada satu kondisi di mana orang itu memiliki sebuah karakter. Nah, sebuah karakter. Iya, revolusi mental. Kalau saya sebetulnya tidak lagi revolusi mental. Saya punya konsep untuk Tulungagung, IAIN, dan UIN ke depan. Kalau laboratorium sudah siap, orang filsafat sudah bisa membuat laboratorium misalkan Islam Jawa, karya-karya orang Jawa. Saya yakin di antara sekian ada yang pernah melihat tulisan Jawa, mungkin di kakeknya, mungkin di mbahnya, mungkin di gantung siwurnya, mungkin ada di mana-mana berserakan. Ayo kita kumpulkan seluruh mahasiswa FA, seluruh skripsinya harus menulis tentang Jawa. Kajunya siapa? Kajunya Pak Rizkon. Nanti menulisnya misalkan filsafat Islam Al-Farabi, tolak. Wes wakeh. Sudah tolak. Apalagi menulis filsafat
Arabi itu ya, tolak itu ya. Apa Al-Farabi, Al-Rabi, apa Ibnu Sina atau Ibnu Zina itu ya, tolak semuanya itu ya. Tapi kita nulis semua adalah orang kita tentang Jawa. Ngapain kita nulis orang lain? Diri kita loh, siapa nggak tahu. Bagaimana kita bisa memahami yang besar, yang kecil saja tidak tahu. Cobalah ya baca Tulungagung. Masa sih di antara sekian orang Tulungagung nggak ada yang pernah pegang buku yang minimal tadi keriting apa kriwil? Keriting ya. Saya omongin terus batin, nulis. Misalkan buku yang minimal 100 tahun yang lalu itu loh. Masa nggak ada sih? Mesti ada. Saya punya keyakinan ada. Ya, saya punya keyakinan ada. Tinggal mencari. Ya, itu semua berebut mencari kitab-kitab seperti itu. Kita kumpulkan, kita bangun sebuah mercusuar di situ. Nanti Akhol setelah lulus FA nanti S2-nya. Ini Mas Akhol sekarang sudah berubah, dulu manajemen, sekarang harus kuliah lagi di filsafat agama. Ya, dia mau kuliah, alhamdulillah mau di kuliah di S2 filsafat agama karena gratis itu ya. Iki dosen karo mahasiswane padha jeluk gratisan kabeh. Jadi kalau S1 UKT 0, kalau S2 SPP 0 itu ya. SPP 0. Itu kuno Pak Kris itu ya. Nanti teman-teman penghayat dan agama-agama, lintas agama kalau mau kuliah di filsafat agama, kami persilakan. Ya, tapi yo ojo gratis lah gitu ya. Terus dosennya dibayari opo to yo. Wis miskin, tambah miskin lagi itu ya. Ya nggak apa-apa, nanti untuk kawan-kawan nanti ada jatah lah, kita jatah untuk satu-satu. Teman penghayat nanti S2 filsafat agama 1, Protestan 1, Katolik 1, Buddha 1, Hindu 1, kan nggak apa-apa gitu ya. Bisa. Hanya di S2 Pak. Hanya di S2. Di 1 nggak usah lah itu ya. S1 itu gampang, mau cek buku selesai itu ya. Nanti kalau S2 sudah berbeda. Nanti Akhol misalkan aja, Akhol mau nanti S2 selesai filsafat agama, Akhol menulis disertasi terkait dengan Islam Jawa. Biar nanti bisa dipanggil Empu Akhol itu ya. Ya, kan kira-kira mau nggak kira-kira Akhol? Kalau nggak mau saya cabut beasiswanya. Jadi disitulah nanti orang-orang yang ada di sebuah tempat itulah nanti kita biayai. Uang ada kok, sekarang uang IAIN itu sisa-sisa loh. Tapi nggak bisa menggunakan orang-orang itu. Ono duitnya loh, gak iso gawe nih, gak iso gawe loh. Karena wedi karo inspektor, karo wedi karo BPK. Itu kita gunakan kesempatan. Yang pinter-pinter golek kegiatan itu anak-anak FA biasanya. Meskipun kuliah gratis, gawe duit akeh gak apa-apa. Kan begitu itu ya, nggak apa-apa. Cari kegiatan yang apa namanya, yang bagus, yang kemudian bisa kita biayai, kita bisa biayai. Karena itulah saya ingin bawa sebetulnya ada pusat studi Jawa di IAIN Tulungagung ini yang saya kira di Indonesia sangat kering. Kemarin kita mencari untuk season yang kedua, ya season kedua, Hol goleno ahli Jawa sapa Hol? Kalau orang Jawa banyak. Tapi yang ahli Jawa itu yang kosong itu ya. Itulah ruang yang kita masuki di Indonesia ini. Jadi apa yang disebut orang mau belajar Islam Jawa nanti di IAIN Tulungagung ini. Mudah kan? Jadi nanti ada orang Londo bisa bahasa Jawa. Padahal dokter Akhol Firdos gak iso basa Jawa, susah itu ya. Ya nanti kita belajar bersama-sama lah, bersama. Senyampang seperti itu, maka kemudian nanti saya mau mendeklarasikan bahwa revolusi peradaban muncul dari Tulungagung. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Bukan revolusi mental, tapi revolusi peradaban. Revolusi mental itu kan sudah kuno itu ya. Dan itu nggak akan bisa terlaksana. Tapi kalau saya revolusi peradaban, meskipun bisa dilaksanakan, ya ketika keriting. Ini yang ngomong ting. Sing saiki senenge turu dolan terus dadi rektor itu ya. Amin lho ting. Tapi sing arep milih sapa to ting kita. Demikian semoga halakoh atau diskusi pada malam ini dan malam berikutnya menjadi diskusi yang menarik dan menghasilkan sesuatu yang sangat penting bagi negara kita, bagi bangsa kita, bagi Nusantara,
dan jargon Tulungagung Kota Bhinneka Tunggal Ika akan menjadi kenyataan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.